Tidak bisa dipungkiri, setiap tahun selalu ada cerita sedih tentang pelajar internasional yang menghilang atau menjadi korban kejahatan saat mengenyam ilmu di negara lain. Pada tahun 2001, kota London sangat menarik bagi pelajar dari mana saja untuk mendapatkan pendidikan dan pengalaman baru. Di antaranya adalah Jin Hyo Jung dan Song In Hye, dua gadis muda dari Korea Selatan. Namun kenyataannya, kedua pelajar Korea ini kehilangan nyawa mereka secara tragis di sana. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Kasus ini membawa kita kembali ke bulan November 2001. Di Ashcombe Richard, sebuah desa kecil di Yorkshire Utara, seorang pejalan kaki melihat sebuah koper logam yang tidak biasa di pinggir jalan. Koper itu cukup besar dan telah ada di sana selama beberapa waktu tanpa ada yang mengambilnya, sehingga menimbulkan kecurigaan tentang apa isinya. Rasa ingin tahu membuatnya mencoba untuk memeriksa koper tersebut. Ia mencium bau aneh begitu ia mendekati koper itu, dan begitu dia membukanya, apa yang ia lihat di dalamnya adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apa yang dia bayangkan. Itu bukan sesuatu seperti obat-obatan terlarang atau sesuatu yang ilegal, melainkan sisa-sisa seorang wanita setengah telanjang yang sudah membusuk. Pada tanggal 18 November 2001, polisi dipanggil ke tempat koper itu ditemukan. Namun karena hujan deras dan penerangan yang buruk, mereka menunda penyelidikan untuk menghindari kontaminasi TKP. Keesokan paginya, polisi mengkonfirmasi adanya mayat wanita di dalam koper. Jenazah wanita itu kemudian dibawa untuk diautopsi. Saat ditemukan, wajah korban terbalut lakban dengan hanya matanya yang terlihat. Lakban itu berwarna biru dengan desain yang khas sehingga menjadi bukti yang unik. Menyelidiki tanpa mengetahui identitas korban adalah suatu tantangan bagi pihak berwajib. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa wanita tersebut adalah keturunan Asia atau mungkin Cina dan berusia di antara 20 hingga 25 tahun berdasarkan struktur tulangnya. Perkiraan waktu kematiannya adalah sekitar akhir Oktober dan penyebab kematiannya diidentifikasi sebagai mati lemas ditambah dengan trauma benda tumpul di kepala. Ketika identitas wanita di dalam koper tetap menjadi misteri meskipun telah dilakukan upaya maksimal, petunjuk penting datang dari tempat yang tidak diduga. Di dalam koper itu terdapat label yang menunjukkan bahwa koper itu diproduksi di Korea Selatan, yang merupakan petunjuk penting bagi para penyelidik. Terobosan lain dalam kasus ini terjadi ketika seorang polisi Korea Selatan yang sedang belajar di Leeds University menghubungi kepolisian Yorkshire Utara. Dia telah melihat laporan di internet tentang seorang wanita Korea Selatan yang hilang dan menyadari bahwa itu mungkin terkait dengan laporan kepolisian North Yorkshire mengenai seorang wanita keturunan Asia yang tidak dikenal yang ditemukan di dalam koper. Pihak berwenang Inggris segera menghubungi rekan sesama polisi di Korea Selatan. Sekitar waktu yang sama, polisi Korea Selatan sedang menyelidiki hilangnya seorang wanita muda bernama Jin Hyo Jung, yang usianya cocok dengan hasil pemeriksaan otopsi. Jin Hyo Jung, seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang mempelajari sastra Prancis di Prancis, telah memberitahu keluarganya di Korea tentang perjalanan singkatnya ke Inggris. Setelah berangkat ke Inggris pada tanggal 24 Oktober 2001 dengan rencana untuk kembali pada tanggal 27 Oktober, Jin Hyo Jung tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keluarganya yang khawatir melaporkan dia hilang setelah gagal mendengar kabar darinya. Keluarga tersebut telah menghubungi Kim Kyu-soo yang berusia 31 tahun, pemilik kamar di Eagle Street yang dia sewa untuk beberapa hari. Ketika ditanya, Kim Kyu-soo mengaku tidak tahu keberadaan gadis itu. Ia hanya mengatakan bahwa Jin Hyo Jung
telah dijemput oleh seorang pria tak dikenal. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi mengkonfirmasi bahwa identitas wanita di dalam koper itu adalah benar Jin Hyo-jung melalui identifikasi sidik jari. Ini adalah berita buruk bagi keluarganya. Apa yang dimaksudkan menjadi perjalanan santai yang singkat berubah menjadi mimpi buruk. Polisi kemudian berangkat ke pusat kota London, di mana pemilik apartemen Kim Kyun-so menyewakannya untuk para travelers dan pelajar. Tetapi ketika polisi berusaha menemui dan menginterogasi pria itu, mereka tidak dapat menemukannya dan mengetahui bahwa dia mungkin telah meninggalkan negara itu. Kenyataan ini semakin memperdalam misteri dan juga kecurigaan padanya. Yang semakin memperumit masalah, polisi London juga sedang mencari Kim Kyu-so sehubungan dengan hilangnya seorang gadis lain, Song In-hye, seorang mahasiswi Universitas Surrey yang telah menghilang setelah melakukan perjalanan ke London Timur. Kim Kyu-so yang juga menyewakan apartemennya pada Song In-hye mengklaim bahwa gadis itu melakukan perjalanan dan tidak pernah kembali. Misteri yang tumpang tindih ini melukiskan gambaran yang meresahkan tentang Kim Kyu-so, seorang pria yang berpenampilan ramah tetapi menyembunyikan kebenaran yang gelap. Sekarang di tengah banyaknya kasus orang hilang, 2 gadis telah dilaporkan hilang. Salah satunya kemudian ditemukan tewas, dan keduanya memiliki koneksi dengan Kim Kyu-so. Mereka pernah menyewa dan tinggal di apartemennya. Hubungan ini terlalu kuat untuk menjadi suatu kebetulan belaka. Karena Kim Kyu-so tidak ditemukan keberadaannya, polisi menggeledah apartemennya di Eagle Street, tempat Jin Hyo-jung dilaporkan tinggal terakhir kalinya. Penemuan noda darah di dinding dan lantai kemudian dipastikan sebagai milik Jin Hyo-jung, serta ditemukan tanda-tanda pembusukan di lemari yang menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat jenazahnya disimpan sebelum dimasukkan ke dalam koper. Saat polisi menginterogasi mantan pacar Kim Kyu-so, wanita itu mengungkapkan bahwa dia tinggal sendirian dan tidak mengetahui keberadaan Kim Kyu-so. Menariknya, polisi menemukan gulungan selotip di tempat tinggalnya itu, yang cocok dengan yang digunakan untuk menutup muka Jin Hyo-jung. Wanita itu mengaku telah membeli selotip itu untuk penggunaan pribadi, tetapi baru menyadari sejumlah besar selotip itu hilang. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan adanya penarikan uang yang mencurigakan dari akun rekening Jin Hyo-jung dan Song In-hye setelah mereka dilaporkan hilang. Setelah dilakukan pelacakan, transaksi itu mengarahkan polisi ke agen perjalanan dan tempat persewaan mobil. Kim Kyu-so telah menyewa mobil pada bulan November dan mengemudi lebih dari 600 mil. Perjalanan yang diyakini polisi adalah untuk membuang jenazah Jin Hyo-jung. Kemudian DNA Jin Hyo-jung terbukti ditemukan di dalam mobil tersebut. Sedangkan di agen perjalanan, polisi menemukan Kim Kyu-so telah memesan penerbangan ke Toronto. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin menghindari ditangkap. Tetapi polisi masih kekurangan bukti kuat untuk melakukan ekstradisi. Keberuntungan mendukung jalannya penyelidikan ketika mereka mengetahui bahwa Kim Kyu-so kembali ke London. Polisi tidak langsung menangkapnya setelah kedatangannya. Sebaliknya, mereka melacaknya dan akhirnya menangkapnya di sebuah kafe internet pada tanggal 21 Januari 2002. Dengan Kim Kyu-so akhirnya ditahan, polisi dapat lebih cepat dalam melakukan penyelidikan tentang apa yang terjadi, yang menyebabkan kematian Jin Hyo-jung dan kemungkinan juga Song In-hye. Lalu, siapa pria ini? Kehidupan Kim Kyu-so sebagian besar merupakan misteri dengan sedikit detail tentang tahun-tahun awalnya di Korea Selatan. Ia diketahui meninggalkan Korea Selatan pada bulan September tahun 2000 setelah bercerai dan pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi pada bulan Oktober 2001, karena alasan yang tidak diketahui, dia berhenti dari studinya
dan beralih menyewakan properti di London, termasuk 2 di Eagle Street dan sebuah dupleks di Poplar, yang kebanyakan ia sewakan untuk traveler Asia dan pelajar. Bagi mereka yang mengenalnya sebagai pemilik yang menyewakan propertinya, Kim Kyu-so tampil sebagai orang yang baik hati, suka membantu, dan selalu ceria. Dia dipandang menawan, terutama oleh gadis-gadis yang menyewa darinya, dan tidak ada yang mengira dia bisa terlibat dalam kejahatan apapun. Namun di balik semua topeng itu, Kim Kyu-so adalah penipu yang memberikan image sebagai orang kaya, tapi sebenarnya sedang berjuang secara finansial karena hutang menumpuk yang menyebabkan kartu kreditnya macet dan ditolak. Dia juga seorang pengguna narkoba, begitu pula pacarnya yang jauh lebih muda. Kenyataan hidupnya sangat kontras dengan gambaran yang ia tampilkan. Melihat hidup Kim Kyu-so yang mempunyai hutang yang besar serta pengguna obat-obatan, motif keuangan atas dugaan kejahatannya tampaknya besar kemungkinannya. Dalam tahanan, Kim Kyu-so tetap tidak kooperatif dan tidak memberikan informasi apapun tentang Jin Hyo-jung maupun Song In-hye. Permintaan jaminannya ditolak oleh pengadilan dan dia tetap ditahan sampai sidang awalnya yang dijadwalkan pada tanggal 28 Januari. Jaksa penuntut kemudian bekerja keras untuk membangun kasus yang memperkuat hubungan antara Kim Kyu-so dengan hilangnya Song In-hye. Sebuah terobosan yang signifikan terjadi pada bulan Maret 2002. 2 bulan setelah penangkapannya itu, seorang pekerja di Poplar Property miliknya melaporkan bahwa saat hendak merenovasi kamar mandi, ia menemukan banyak lalat di sana dan tercium bau busuk yang keluar dari bawah lantai kamar mandi. Laporan ini menyebabkan polisi melakukan penyelidikan menyeluruh pada tempat itu. Pada awalnya, tampaknya tidak ada ruang untuk mayat di bawah papan lantai, tetapi polisi menemukan sesuatu yang janggal pada dinding kamar mandi. Setelah mencongkel beberapa bagian dinding, mereka menemukan sebuah ruang kecil yang tersembunyi. Tragisnya, dalam ruangan kecil itu terdapat tubuh seorang wanita yang membusuk, disembunyikan di bawah tumpukan pakaian, dan dengan selotip di sekeliling kepalanya mirip dengan yang dialami Jin Hyo-jung. Jenazah wanita yang ditemukan itu kemudian dikonfirmasi sebagai Song In-hye. Kedua wanita tersebut ditemukan setengah telanjang dan pergelangan tangannya diikat dengan lakban. Lakban juga ditempelkan di sekeliling hidung dan mulut mereka. Pemeriksaan otopsi menyatakan bahwa kedua wanita tersebut mati lemas karena tidak bisa bernafas. Ternyata Kim Kyu-so membunuh para siswi itu dengan menempelkan lakban di sekeliling mulut dan hidung, sehingga mereka mati perlahan dan sengsara. Dengan bukti kuat yang ditemukan di propertinya, jaksa penuntut kini berada dalam posisi untuk mengajukan kasus yang kuat melawan Kim Kyun-so. Dia didakwa dengan pembunuhan terhadap Jin Hyo-jung dan Song In-hye pada awal April 2002. Pada tanggal 7 Mei, dia muncul di pengadilan. Dengan ditemani seorang penterjemah, dia mempertahankan ketidakbersalahannya. Secara mengejutkan, dia mengakui pembunuhan itu dia lakukan dengan tidak disengaja dan mengklaim kematian kedua korban adalah tidak disengaja dan tidak direncanakan. Setelah serangkaian persidangan, pada tanggal 25 Maret 2003, Pengadilan Old Bailey menjatuhkan putusannya. Kim Kyu-so dinyatakan bersalah atas pembunuhan Song In-hye dan Jin Hyo-jung dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 23 tahun dan 10 bulan penjara. Hakim Jeremy Roberts yang memimpin persidangan menyoroti sifat brutal dari kejahatan yang dilakukannya. Mempertanyakan bagaimana dia bisa membunuh 2 gadis tak bersalah yang telah menaruh kepercayaan padanya dengan cara yang begitu kejam dan disengaja. Terlepas dari pengakuan Kim Kyu-so, motif sebenarnya di balik pembunuhan tersebut tetap menjadi misteri. Beberapa orang berteori motif keuangan membuatnya membunuh mereka,
lalu menarik uang dari rekening korban setelah kematian mereka. Sementara yang lain berspekulasi tentang motif seksual yang lebih meresahkan, mengingat kondisi saat mayat-mayat itu ditemukan. Namun tidak ada bukti pelecehan seksual yang ditemukan selama otopsi. Polisi mempertimbangkan kemungkinan adanya lebih banyak korban yang belum ditemukan. Kepala Inspektur Detektif Peter Shipp menyebutkan bahwa Kim Kyu-so sering bepergian ke Eropa, Asia, dan Kanada, dan ada kekhawatiran bahwa ia mungkin melakukan kejahatan yang sama di tempat lain. Mengingat ia telah melakukan 2 pembunuhan yang sangat mirip di London di waktu yang sangat berdekatan, polisi tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa ia telah melakukan kejahatan serupa di negara lain. Tetapi tanpa bukti nyata, ini tetap hanya akan menjadi spekulasi. Song In-hye dan Jin Yo-jung, pelajar muda dengan masa depan yang menjanjikan, secara tragis menjadi korban kejahatan yang keji. Sebagai pelajar Korea di negara asing, mereka pasti memilih untuk berhubungan dengan sesama pria Korea yang mereka percaya. Kasus ini adalah pengingat yang keras bagi kita, khususnya para wanita, bahwa kadang-kadang orang yang kita anggap paling bisa melindungi kita ternyata adalah orang yang paling harus kita hindari. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.